Orang ini orang sakti, orang ini pernah gak ketembus peluru sampai 7 kali. Tapi sayangnya orang ini punya catatan kelam di masa lalunya, gara-gara jadi makelar kasus. Padahal orang ini adalah petinggi Polri paling disegani pada masanya. Setelah pensiun dari dunia kepolisian cukup lama, nama Susno Duaji kembali menjadi sorotan usai angkat bicara perihal kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir Joshua. Menurutnya banyak kejanggalan yang terjadi dalam penanganan kasus ini. Misalnya saja mengenai otopsi pada jenazah Brigadir J. Bagi Susno Duaji, perlu adanya pemeriksaan kepada dokter forensik yang pertama kali melakukan otopsi. Apakah sudah bekerja sesuai dengan prosedur atau berada di bawah tekanan pihak tertentu? Bapak Jenderal 3 ini juga menyoroti lambatnya informasi kejadian yang disampaikan oleh Polri yang mengumumkan pada hari Senin 3 hari pasca kematian Brigadir Joshua. Selain itu, ia juga mempertanyakan mengapa hanya ponsel milik Brigadir J yang diperiksa polisi. Alih-alih turut memeriksa ponsel Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Terakhir, terkait kabar hilangnya CCTV yang kini sudah ditemukan, ia mempertanyakan alasan hilangnya decoder dan siapa yang menghilangkannya. Wajar kalau beliau banyak bicara, toh yang ia utarakan merupakan keahliannya. Maklum, Susno Duaji atau Komjen Pol Purnawirawan Dr. Randus Susno Duaji, SH, MSc, merupakan pensiunan Polri dengan pangkat terakhir bintang 3 atau Komisaris Jenderal. Lahir di Pagar Alam, Sumatera Selatan 1 Juli 1954. Ia lahir dan dibesarkan oleh keluarga yang sederhana. Ayahnya bernama Duaji, berprofesi sebagai sopir, dan ibunya Siti Amah, seorang pedagang kecil. Susno adalah anak kedua dari 8 bersaudara. Susno Duaji menikahi seorang perempuan cantik bernama Herawati di Solo, Jawa Tengah pada 6 Mei 1979. Dari pernikahan ini, keduanya dikaruniai 2 orang putri bernama Indira Tantri Maharani dan Diliana Ermaning Tias. Susno Duaji memulai perjalanannya di dunia kepolisian setelah mengenyam pendidikan di Akademi Kepolisian dan lulus di tahun 1977. Selain itu, ia juga menimba ilmu di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK dan Sespati Polri. Melengkapi gelar pendidikannya, ia berhasil menyelesaikan strata 1 hukum dan strata 2 manajemen. Seperti terus haus akan ilmu, Susno Duaji juga mengikuti berbagai kursus dan pelatihan seperti Senior Investigator of Crime Course, Hostage Negotiation Course, studi perbandingan sistem kriminal, studi perbandingan sistem polisi, dan training anti-money laundering counterpart. Perjalanan karirnya di Polri terbilang cukup cemerlang, diawali dengan menjabat sebagai perwira pertama Polres Wonogiri hingga berbagai jabatan-jabatan penting lainnya. Karir Susno Duaji mulai meroket ketika dirinya dipercaya mengemban amanah sebagai Wakapolres Yogyakarta, yang selanjutnya menjadi Kapolres di Maluku Utara, Madiun, dan Malang. Pada tahun 2003, Susno Duaji kembali ke Jakarta dan ditugaskan menjadi Kepala Pelaksana Hukum di Mabes Polri dan mewakili institusinya membentuk KPK. Setahun setelahnya, ia ditugaskan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kemudian di tahun 2008, Susno dilantik sebagai Kapolda Jawa Barat. Ketika masih menduduki jabatan ini, tercatat nilai kekayaan Susno Duaji yang terhimpun dalam LHKPN sebesar lebih dari 1,5 miliar rupiah. Keseluruhan harta ini meliputi harta yang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai 951 juta rupiah di 2 tempat dengan luas 462 meter persegi dan 307 meter persegi. Sedangkan harta bergerak miliknya tercatat 70 juta rupiah, yakni sebuah mobil Honda produksi tahun 1997. Adapun harta bergerak lainnya seperti logam mulia sebesar 111 juta rupiah, lalu sebesar 100 juta rupiah berasal dari penghasilan sendiri, hibah, dan warisan. Susno juga memiliki giro dan setara kas lainnya sebesar 455 juta rupiah. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Susno Duaji biasanya menggunakan mobil sedan Camry dan Toyota Alphard, sedangkan sang istri menggunakan mobil Honda CR-V. Lalu di kediamannya yang berada di Kompleks Resort Dago Pakar, Susno diketahui memiliki sebuah mobil Toyota Land Cruiser berwarna hitam dan sebuah motor bebek warna hitam. Sebelum pada akhirnya pensiun, Susno Duaji menjabat sebagai Kabareskrim Polri selama 11 bulan menggantikan Komjen Pol Bambang Hendarso Danuri. Nama Susno Duaji semakin dikenal dengan berbagai kontroversi. Pencetus kalimat cicak versus buaya ini telah tersandung berbagai kasus. Istilah cicak versus buaya dilontarkan pertama kali ketika Susno Duaji masih menjabat sebagai Kabareskrim Polri.
Kala itu ia merasa teleponnya disadap KPK karena diduga menerima uang sebesar 10 miliar rupiah terkait kasus Bank Senturi. Akibat pernyataannya ini, masyarakat mendukung KPK dan mulai mengolok-olok Polri. Hingga pada November 2009 ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, pada akhir tahun 2009, Kapolri resmi memberhentikan Susno Duaji dari jabatannya sebagai Kabareskrim Mabes Polri. Susno Duaji pun pensiun. Ia pernah melontarkan pernyataan yang menyebutkan adanya makelar kasus yang melibatkan beberapa petinggi Polri, juga melibatkan pegawai Ditjen Pajak kala itu Gayus Tambunan. Pernyataan ini terbukti setelah Gayus diperiksa dan ditemukan adanya penggelapan pajak yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pernah menghadirkan Komjen Pol Susno Duaji sebagai saksi dalam persidangan pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran. Kesaksian yang diberikan Susno saat itu dianggap meringankan terdakwa Antasari Azhar. Pada September 2010, Susno Duaji didakwa karena telah menerima suap untuk meluluskan kasus PT Salmah Arowana Lestari dan pemotongan dana pengamanan Pilgub Jawa Barat. Berlanjut di 24 Maret 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kepada Susno dengan hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan dengan denda sebesar 200 juta rupiah. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar 4 miliar rupiah atau hukuman penjara selama 1 tahun. Meninggalkan gelar Komisaris Jenderal Polisi, Susno Duaji memilih kembali ke kampung halamannya di Dempo Selatan, Pagar Alam, Sumatera Selatan. Ia beralih pekerjaan menjadi seorang petani yang sederhana. Ia mengaku nyaman dengan suasana lingkungan yang tenang dengan semilir angin disertai kicauan burung di alam bebas. Kamu bisa memantau aktivitas sehari-hari Jenderal Purnawirawan Bintang 3 ini di akun Instagram pribadinya, @susno_duaji. Ia gemar membagikan potret kesehariannya dalam menggeluti dunia pertanian. Mantan Kabareskrim Polri ini turut mengajak seluruh masyarakat Pagar Alam untuk meningkatkan sektor pertanian setempat. Dirinya kerap memberikan sejumlah motivasi kepada para petani agar semangat dalam bekerja. Ia juga kerap kali menyantap nasi bungkus seraya duduk lesehan bersama para petani dari desa lainnya.